Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji ujian kinerja profesi guru batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ilfi Rahmi, SPDI. Saat ini saya menjalani pendidikan profesi guru di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 211250445. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya melakukan ujian kinerja profesi guru dengan materi meyakini iman kepada Nabi dan Rasul kelas 8 di SMP Negeri 3 Batang Kapas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk cek kebersihan kelasnya, mulai sampah yang ada di kolong meja beserta kerapihan bajunya. Ayo. Sudah rapi dan sudah bersih? Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kita semangat dan kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu pembuka kelas. Setelah itu baru dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, kita berdiri bersama yuk. Nah, ini sini ya. 1, 2, 3, tuna. Ucapkan salam. Assalamualaikum.
hadir serta sampaikan bagaimana suasana hati Ananda hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita. Contohnya, saya hadir Bu, senang Bu. Ya. Yang pertama, Wirananda Satria. Saya hadir Bu, saya bahagia. Oke. Selanjutnya Rahmat Saputra. Saya hadir Bu, saya bahagia. Ya, bagus, bahagia ya, Naya. Selanjutnya Naila. Saya hadir Bu, saya senang. Alhamdulillah senang. Ada lagi Hidayatul Husna. Saya Bu, hadir Bu, saya lebih bahagia. Oh bahagia, alhamdulillah. Asifah Bria. Saya hadir Bu, saya senang. Alhamdulillah senang. Fikra Ardansyah. hadir Bu, saya senang sekali. Alhamdulillah. Hadir semuanya nak? Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya silakan Ananda keluarkan semua materi atau semua perlengkapan yang berkaitan dengan materi agama kita. Baik itu buku catatan, buku latihan, buku cetak, pena maupun pensil. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu nak. Sudah? Sudah? Kalau sudah dikeluarkan, siap untuk belajar nak? Siap. Sebelum kita belajar, kita tepuk siap belajar dulu ya. Oke siap? Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, dan minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab 3. Ada yang tahu? Kemarin kita belajar mengenai apa? Yani iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Ibu mau mengajukan pertanyaan. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yani iman kepada Nabi dan Rasul. Coba angkat tangan nak. Ya Mira? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya atau yakin bahwa Rasul atau Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa ada Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu nak kepada kita. Dan lagi, siapa saja Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Banyak ya? Banyak yang tutup. Coba kalau kalian menunjuk semuanya, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25. Hafal nak? Kalau kita nyanyikan dalam bentuk nyanyian bisa? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Oke. 25 Nabi dan Rasul kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zuhair, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Idris, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dana, karena kita kemarin sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul, hari ini materi kita masih melanjutkan mengenai bab 3, yakni iman kepada Nabi dan Rasul. Dana, materi kita sekarang mengenai sifat-sifat Nabi. Anda pernah dengar nggak? Apa itu sifat-sifat Nabi? Ada yang tahu? Ya, Rahmat? Sifat Nabi ada 3 Bu. Yang pertama sifat Nabi, yang kedua sifat Nabi, dan yang ketiga sifat Jais Bu. Ya benar sekali, terima kasih kepada Rahma. Materi kita hari ini mengenai 3 sifat wajib, 3 sifat Rasul, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi ini, kita nanti akan bisa ditampilkan tayangan video. Dari video ini Ananda mampu menganalisa apa saja sifat-sifat Nabi yang ada di dalam video tersebut. Dan nanti Ananda mampu mencontohkan sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan diberikan kalian kelompok untuk diskusi. Nanti kelompok diskusi ini masing-masing kelompok Ananda mendeskripsikan apa itu sifat wajib,
sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oke. Sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, Ibu mau mengingatkan Ananda mengenai kesepakatan kelas kita. Apa kesepakatan kelas kita, Nak? Yakni kelas kondusif. Apa yang disebut dengan kondusif? Ketika ada guru yang menjelaskan di depan, Ananda mau mendengarkan dan memahami. Dan nanti ketika teman presentasi ke depan, Ananda juga mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman tersebut. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai materi pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan Ananda untuk memahami tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Sesuatu yang harus kita pahami setelah mempelajari materi tersebut. Untuk materi kita hari ini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, jadi masing-masing Ananda harus paham apa itu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang kedua, Ananda mampu memberikan contohnya dan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat wajib ini contohnya. Apa sifat manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Sifat jaiz juga ada juga manusia yang seperti itu, dan begitu juga sifat mustahil. Selanjutnya, dan Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Dalam video ini Ananda dapat menganalisa apa saja sifat-sifat Nabi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ananda dipahami dan mengerti ya, Nak. Kalau misal ada yang penting nanti silakan dicatat. Perhatikan videonya, Nak. Mengapa harus memakmurkan masjid? Hari Minggu pagi, ayah sudah membangunkan Kabi yang masih tertidur nyenyak. Nah, ayo bangun. Katanya mau ikut kerja bakti di masjid. Kata ayah sambil menggoyangkan tubuh Kabi. Dengan berat hati, Kabi pun bangun. Ayah, ini kan masih jam 6. Kata ayah, kita ada berangkat jam 7. Semakin kita datang awal, pahala kita akan semakin banyak. Ayo, cepetan mandi. 30 menit kemudian, Kabi dan ayah sudah sampai di masjid. Mereka termasuk yang pertama datang. Setelah itu, berangsur-angsur warga lainnya mulai berdatangan. Kabi senang sekali ketika melihat sahabatnya datang. Dewi, di sini. Semua orang terlihat sibuk. Sekelompok bapak-bapak terlihat sedang menggulung karpet, kemudian membawanya keluar. Karpet itu kemudian dibentangkan lagi di pelataran masjid. Di sana sudah ada kelompok lain yang menunggu. Wah, ternyata karpet itu mau divakum toh. Ada juga kelompok yang membersihkan lantai di tempat wudhu. Ada pula yang sibuk membersihkan debu di langit-langit. Sedangkan anak-anak, mereka mendapatkan tugas untuk mengelap semua pintu dan jendela. Lap yang bersih ya. Teriak Pak Ustadz. Siapa? Sejam kemudian, Kabi mulai capek. Dia memutuskan untuk istirahat dulu. Kabi, lihat itu, istri Pak Ustadz membawa minuman. Kedua anak itu pun segera berlari mendekat. Wah, es kelapa muda. Kedua anak itu asik minum es kelapa muda. Kamu capek gak, Kak? Tanya Denny. Kabi hanya mengangguk saja. Dia sibuk mengejar potongan kelapa muda di gelasnya. Mengapa ya kita semua repot-repot begini? Bukankah sudah ada Pak Soleh yang setiap hari membersihkan masjid? Kabi menoleh ke arah sahabatnya itu, kemudian dia berkata, Kata ayah, ini adalah bentuk memakmurkan masjid. Jadi perlu untuk kita lakukan. Apa itu memakmurkan masjid? Ya pokoknya berbuat baik kepada masjid. Istri Pak Ustadz yang mendengar percakapan kedua anak itu pun tersinggung. Dia berderham untuk menarik perhatian kedua anak itu. Memakmurkan masjid itu sama dengan memuliakan masjid, dan itu adalah sunnah dari Rasulullah. Nah, ibu akan sedikit bercerita ya. Zaman dahulu, Rasulullah adalah orang yang paling bersemangat memakmurkan masjid. Saat hijrah ke Madinah, masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba, baru kemudian Masjid Nabawi. Ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid, yaitu hal yang bersifat fisik dan hal non-fisik. Bersifat fisik misalkan saja membangun masjid, memperbaiki jika ada yang rusak, melengkapi peralatan yang dibutuhkan, seperti membeli karpet, tirai, speaker, dan mikrofon. Sedangkan kegiatan non-fisik misalkan saja meramaikan masjid untuk kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dakwah, sampai pendidikan, serta membersihkan dan menjaga kebersihan masjid itu sendiri. Intinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan tidak membiarkannya kosong. Nah, karena zaman sekarang semua orang sudah sibuk, inilah yang bisa kita lakukan. Secara berkala, kita akan berkumpul untuk membersihkan masjid bersama-sama. Nana. Setelah Ananda menonton tayangan video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut mengenai keteladanan sifat-sifat Nabi? Ayo, siapa yang mau simpulan? Saya Bu. Naila. Kesimpulan dari video tentang kisah Nabi Muhammad adalah beliau merupakan sosok teladan manusiawi
kategoris yang dibutuhkan Allah untuk menyempurnakan akhlak. Membawa risalah Islam dengan perjalanan hidup yang penuh hikmah, ujian, kepemimpinan yang adil, dan akhlak mulia yang patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Islamnya memberikan pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran, pemaafan, dan cinta. Tepuk tangan kepada mereka yang sudah menjawab dan menyimpulkan isi dari video kita tadi. Selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Ananda, materi Ibu kan menampilkan video. Kenapa Ibu menampilkan video? Supaya Ananda berpikir kritis mengenai permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut. Jadi Ananda bisa menganalisa apa saja sifat-sifatnya Nabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, Ibu akan membagi Ananda kelompok. Kelompok ini tujuannya menggunakan metode problem based learning. Problem based learning ini adalah kita memecahkan suatu masalah. Dari cerita tadi kan tidak disebutkan apa saja sifat-sifat Nabi, tapi hanya kisah. Jadi tugas Ananda setelah dibagi kelompok nanti adalah memecahkan dari sifat wajib Nabi apa saja sifat-sifat yang ada di dalam cerita tersebut. Nanti Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini pada awal pembelajaran dulu Ibu sudah mengetahui gaya belajar Ananda. Ada yang gaya belajarnya suka mendengarkan atau disebut dengan auditori. Ada yang suka dengarkan saja. Ada juga yang suka melihat gambar aja belajarnya. Itu yang disebut dengan visual. Ada juga yang suka mendengar dan melihat gambar atau menonton gambar dan video. Itu dinamakan audio visual. Serta ada juga Ananda yang hobi jalan-jalan, muter-muter, ini segala macam. Itu disebut dengan gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar Ananda semua ini sudah Ibu campurkan dalam kelompok yang sudah Ibu bagi. Sekarang tugasnya ketua kelompok untuk membuat nama-nama kelompok tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Ibu mau menjelaskan mengenai materi kita. Materi kita mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Dari materi kita ambil faktualnya. Apa itu faktual? Pengetahuan berdasarkan kenyataan. Jadi materi yang kita pelajari ini harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya adalah bahwasanya manusia itu harus meyakini Nabi dan Rasul sebagai Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah diterapkan dari kita sejak lahir. Ya. Yang kedua, konseptual. Konseptual adalah pengetahuan tentang kategori, klasifikasinya. Jadi sifat Nabi ini ada macam-macamnya, nak. Ada wajibnya, ada mustahil dan jaiz. Berarti ada kelompok-kelompoknya. Itu yang disebut dengan konseptual. Yang ketiga, prosedural adalah penerapan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sifat wajib apa? Amanah, dapat dipercaya. Jadi Ananda harus menerapkan sifat amanah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah metakognitif, kesadaran diri seseorang. Bagaimana manusia itu untuk merenungkan bagaimana caranya menerapkan sifat Nabi itu dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kertas untuk Ananda membuat atau mendiskusikan dari materi kita. Nah, ini adalah LKPD dan Ananda tuliskan nama kelompok Ananda dan hasil diskusinya nanti presentasikan ke depan. Oke? Silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok 3 nanti Ibu itu. Ini LKPD juga nah. Untuk satu kelompok. Nah, tugas Ananda adalah mendiskusikan apa itu sifat wajib dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 itu masuk ke bagian sifat wajib. Kelompok 2 masuk ke materi sifat mustahil dan kelompok 3 masuk ke materi sifat jaiz. Silakan Ananda diskusikan terlebih dahulu dan tulis semua penerapannya dalam kertas yang sudah Ibu bagikan tersebut. Silakan dikerjakan, Nak.
sifat wajib. Kelompok 2 mengenai sifat mustahil terus. Kelompok 3 mengenai sifat apa nak tadi? Sifat jaiz. Nah, coba ibu lihat itu sifat wajib apa yang dimaksudkan. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Nah, tuliskan namanya. Apa saja sifat wajib? Nah, sifat mustahil. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil? Iya, KPI nanti. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil? Tulis pengertian sifat mustahil. Sifat mustahil ada. Mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Mungkin dimiliki oleh rasul. Yang ketiga, sifat jaiz adalah Ada sifat yang ada sifat yang sama dimiliki manusia. Karena Nabi dan Rasul pada akhirnya adalah manusia. Contohnya lapar, kenyang, senang, sedih juga iya ya Nek ya. Karena manusia, rasul juga manusia. Udah selesai? Udah selesai ya? Udah selesai? Udah, coba ibu mau nilai. Yang keempat. Oke. Udah nih? Siapa yang lulus tadi? Sudah. Oke. Kelompok 3 udah. Nah, karena hasil diskusinya sudah ibu lakukan penilaian, ibu kembalikan kembali. Setelah ini Ananda siap-siap untuk melakukan presentasi, menyampaikan apa yang sudah didiskusikan tadi ya. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi Ananda, hari ini kita mau ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri semua ya. Kita ice breaking dulu. Udah siap semua? Udah. Ice breakingnya adalah bilaku senang. Hafal?
dimiliki seorang rasul. Ada 4 sifat wajib rasul, yaitu 1 amanah, 2 patanah, 3 sidik, dan 4 tabligh. Nah, tanya, ada yang mau bertanya? Dari teman-teman semua, apakah ada yang bertanya? Mulai 1 pertanyaan nanti akan dijawab. Ya. Oke, ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah yang dimaksud sifat patanah? Pertanyaan ada. Sifat patanah artinya adalah cerdas. Berarti seseorang harus cerdas dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupi dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi. Nah, akan dibacakan oleh teman-teman. Pengertian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Seperti sifat izib, dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, khidmat, menyembunyikan, baladah. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya Nila dari kelompok 1 ingin bertanya, apa maksud dari sifat baladah? Maksud dari kata sifat baladah itu adalah bodoh. Artinya seorang nabi tidak mungkin bodoh. Dia harus pintar dan cerdas. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Sekian pertanyaan kami. Pada lagi kami mohon maaf. Untuk itu yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sampai kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mulai, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Wirana Satria. Dan saya Hidayat Lusna. Dan saya Degil. Tanpa memperlambat waktu lagi, silakan dibacakan oleh Hidayat. Adalah ini hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sifat jais adalah sifat yang sama dimiliki manusia. Contohnya seperti sedih, lapar, bahagia, dan lain-lain. Karena Nabi dan Rasul pada akhirnya adalah manusia biasa. Dari teman-teman semuanya, apakah ada yang mau bertanya? Boleh kita? Paham semua? Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata, tutur kata atau apa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, karena Ananda sudah menampilkan semua hasil diskusi Ananda, mari kita berikan tepuk hebat bersama-sama kepada kita semua. Ayo silakan berdiri. Tepuk hebat. Aku anak hebat. Kamu anak hebat. Semua anak hebat. Hebat, hebat, hebat. Yeay. Dan karena kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pembelajaran kita, pada akhirnya kita harus mengerjakan asesmen normatif, ya formatif namanya. Jadi Ananda mengerjakan LKPD ini akan Ibu bagikan. Ini ada soal-soal yang harus Ananda kerjakan ya nak. Kerjakan masing-masing Ananda. Tidak ada yang mencontoh. Ini adalah menurut pemahaman Ananda sendiri. Oke. Tadi yang satu tadi udah ya. Nah, silakan ditulis namanya. Silakan diisi juga ya.
Dah, Ibu sudah selesai memeriksa LKPD Ananda? Siapa ini? Arda, Fikra Ardansyah, Naizila Trizulma, Naila, Rahmat, Hidayatul Husna, Asifah Jannatul Asif, Belia, mana Belia? Ika Octavia dan Aisyah. Dah, Ananda sudah melihat hasil dari pekerjaan Ananda. Bagaimana hasilnya, Nak? Sangat memuaskan. Setelah Ibu nilai, Ananda sudah cukup mampu untuk merealisasikan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau merefleksikan pembelajaran kita. Ibu mau bertanya apa yang Ananda rasakan ketika sudah selesai mempelajari materi iman kepada Nabi dan Rasul beserta sifat-sifatnya. Apa yang Ananda rasakan, Nak? Senang. Coba kita refleksikan pembelajaran kita dengan emotikon senang, Nak. Silakan dekat. Angkat ke belakang, putar, Nak. Dilihat ke kamera. Oke. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajarannya kita, Ibu mau bertanya, seberapa penting iman kepada Nabi dan Rasul menurut Ananda? Siapa yang mau menjawab? Seberapa penting iman kepada Nabi dan Rasul? Naila? Sangat penting, Bu. Kenapa sangat pentingnya, Nak? Karena bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari, karena sifat Nabi dan Rasul itu dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Karena Naila benar menjawabnya, kita berikan tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Dan Ananda yang Ibu sayangi, saatnya kita untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu ada 3. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Artinya sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul sama dengan manusia lainnya, seperti merasakan haus, merasakan lapar, karena Nabi dan Rasul itu juga manusia biasa. Dan bagaimana cara kita menerapkan perilaku Nabi dan Rasul ini, Nak? Contohnya sifat amanah. Ananda terapkan sifat amanah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Ibu silakan Ananda simpan kembali buku-buku yang ada di atas meja. Setelah itu jika sudah rapi, Ananda dapat menutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dimasukkan bukunya, Nak. Siap. Sesudah kita belajar, mari kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillah.